Testing karburator Skywave ke 577. Puji Tuhan sampai di 577. Nah, ini edisi perdana untuk basic karburator Satria FU yang sudah saya modif PNP di Skywave. Minjetnya sudah saya rubah dan saya racik sedemikian rupa dalam karburator sehingga enak dipakai di Skywave. Irit juga bertenaga karena kendala selama ini adalah karburator Satria FU RPM atasnya loyo, dipakai di mesin standarnya Skywave 125 cc, kecuali kalau sudah bore up ya memang ini karburatornya peruntukan Satria FU, cuma sudah saya racik sehingga enak, irit juga bertenaga, dikdaya di RPM atasnya daripada orang-orang yang pakai Satria FU original maupun yang imitasi. Karena belum nemu setelannya, ini racikan saya. Jadi terima kasih buat Mas Priyo, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Terima kasih sudah saya juga bincang-bincang dengan beliau dan percaya kepada saya. Tidak akan saya kecewakan kepercayaannya. Saya sudah janji juga memberikan bonusan untuk edisi perdana ini ya. Terima kasih Mas, semoga tetap sehat di pandemi ini, juga diberikan damai sejahtera, sukacita, rezeki lancar, aman tentram. Amin. Nah, ini pertama-tama persiapannya adalah ini. Yang utama kabel gas. Kabel gas ini harus dibebaskan ya. Dan posisinya di atas segalanya. Di atas kabel selang keran vakum dan selang pernapasan mesin dan selang second pair yang nyambung di box filter ini. Ada abu-abu dan hitam sama abu-abu. Jadi letak posisi kabel gas ini ada di atas dari semuanya dan bisa ditarik ke depan. Ini sampai ke tulang rangkanya, ini bagian depan malah. Yang menghalangi ini pengikat kabel gas dan kabel cuk yang nempel di rangka. Nah ini saya kunci aja fokusnya. Nah mentok ya, geraknya bebas. Setelah geraknya bebas, kabel cuk bisa dilengserkan di sini. Ini pencahayaannya ya. Nah ini kabel cuk nggak saya pasang. Kalau dipasang nggak apa-apa. Maksudnya dipasang di karburator ini. Sistem cuknya ditancapkan di dalamnya, ini saya berikan selotip isolasi, bisa dilepas. Jadi bisa dilepas terus diaktifkan cuknya seperti normal. Kalau ini sementara saya lengserkan hanya sebagai contoh ya. Nah setelah ini geraknya bebas sampai ke depan, dipasang di karburatornya. Caranya begini. Mur ini dimentokkan sampai ke atas dan dikencangkan. Ya kencangkannya tidak perlu keras-keras ya. Cukup set gitu aja. Nanti bisa ada tragedi patah dan lain sebagainya, tidak diinginkan ya. Jadi cuma set, nah beres. Dan ini karetnya dilepas dulu sementara, ditancapkan, didudukkan ya. Nah ini duduk ya, duduk, karetnya dikembalikan. Atau karetnya mau dilengserkan tidak apa-apa, maksudnya kalau sudah robek dan lain sebagainya ya dilepas saja tidak apa-apa. Ini ditarik dan dimasukkan, mudah kok. Nah masuk, ini dipastikan sekeliling dengan diraba ujung jari apakah masuk dalam karburatornya semua. Oh ini Nah, diraba ya. Diraba dari ujung sini
memutar sampai ke belakang sana, harus masuk di mulutnya. Mudah ya ini ya. Setelah itu pasang selang bensin. Nanti sekalian beli filter bensin yang terbaik se-Indonesia, paling rapat, medianya kertas, ada magnetnya. Saya berikan di kolom deskripsi YouTube ya. Nanti bisa beli di sana beserta karburatornya. Lalu ini menjuntai. Sebelumnya kabel gas ini dikencangkan, mentok ke kanan ya, bukan ke kiri, ke kanan. Ini kan ada ulirnya. Nah, ini dimentokkan ke kanan aja. Nah, mentok ya. Udah. Jadi ini otomatis ditarik ke bawah. Nah, sudah kencang, diselipkan di dudukan kabel gas. Nah, ini langsung nanti saya berikan mur dan baut 10. Mau pakai baut 10 dicepit ini bisa. Ya, ini posisinya ya. Jadi intinya itu selingnya ini dicepit di antara dua ring plat. Nah, terus dikencangkan. Ininya ditekan ya. Ditekan di bawah. Nah, ini ditekan di bawah. Selingnya ditekan di bawah. Nah, maksudnya supaya marem, mantap. Nah, mudah kok. Set aja, ada usah kencang-kencang sekali nanti rusak. Nah, cukup untuk touring jarak jauh nggak lepas. Nah, nanti saya berikan kawat. Kawat ini bisa diikat, bisa nggak, atau dibiarkan begini saja nggak apa-apa, atau nggak pakai ini. Nah, atau nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Ujungnya oke, jelas ya. Nah, setelah masuk, kepalanya diikat dengan kawat. Itu juga bisa. Mau lewat dari dalam bisa juga. Terus diikat pentolannya supaya pentolannya ini dipegangin. Pentolannya tidak sampai melorot. Nah, terus terakhir ditang yang kencang ya, supaya nggak lepas. Jangan di kabel tis ya, karena kabel tis bisa putus. Kena hawa panas mesin dia bisa putus. Kalau pakai kawat tembaga ini, kawat email ya, ini nggak berkarat dan juga tahan panas, nggak akan putus karena sudah tebal. Baru di setel, ini dikendorkan, di setel sepelengnya sesuai selera ya, suka yang ketat atau yang longgar, bebas. Dipastikan geraknya tidak terhalang ya. Oh, ini digas mentok, tidak terkena selang bensin atau filter bensin. Entah ini di kabel tis atau di apain atau dipendekkan supaya posisinya lurus. Kalau bengkok ke depan jangan, nanti menghalangi geraknya ini. Geraknya kabel gas. Ini mampu full throttle ya, buka mentok tanpa halangan. Segala penghalang disingkirkan ya. Jadi ini tindakannya tidak melukai tanpa merubah kabel gas original maupun yang bekasnya karburator PE atau karburator Air King yang sudah diputus atau dimodif, dibengkok, diikat, bisa pakai karburator Satria FU dengan enak tanpa beli kabel gas lagi.
Jadi ini paling strategis. Nah ini setelah itu pangkalnya dikedepankan. Ini ya, dikedepankan supaya apa? Bebas, supaya mainnya bebas. Selangnya dijuntaikan ke depan atau ke belakang nggak apa-apa, asal turun ke bawah ya. Nah maksudnya turun ke bawah, jangan sampai nadai air nanti masuk ke karburator. Ini selang hawa karburator ya. Kalau mau servis tinggal semprot ini dengan kompresor, jos, langsung bersih, terbilas karburatornya. Itu servis kilat, hasil dari pemikiran saya, tidak tiru-tiru bengkel lain ataupun diberitahu orang, tidak. Ini hasil pemikiran saya. Dan sesudah dipasang ini sekalian ya, ini karburatornya Mas Priyo. Oh bensinnya belum masuk. Oh lampunya belum dihidupkan. Ulangi ya. Top chair. Nggak ada gas kosongnya, gradual naik pelan-pelan. Enak pokoknya, mesin halus kan ya. Ini mesin saya soalnya. Diharapkan juga filter udara steril ya, steril, dan businya baru, pakai NGK C6 HSA, jangan C7 HSA. Itu busi tipe dingin, tipe panas saja. C6 HSA standarnya Grand, supaya ruang bakarnya bersih terus, terjaga kebersihannya. Ya mesinnya jangan borok. Kalau mesinnya borok meninggalkan PR, percuma pakai karburator baru maupun yang belasan juta pun nggak akan enak. Dan filter udara juga wajib steril. Kalau nggak steril akan bingung nanti nyetelnya, ngaco. Dan karet cupin LED ini wajib ada. Nah ini karet penyempit ya, wajib ada. Nah ini habis saya buntu. Terus ini besarnya sejari telunjuk aja tidak masuk, tidak tembus. Nah ini edisi perdana juga penjelasan ya. Langsung ke larinya nanti saya terangkan masalah box filter. Sementara ini fokusnya sudah. Coba tes larinya ya. Ya. Enak ya, ringan tarikannya. Ntar ini pencahayaannya kurang maksimal, bahaya, tidak kelihatan nanti. Jadi enak, galak, gas-gasannya enak, ringan. Saya matikan dulu supaya nggak lompat. Oke. Lanjut tentang box filter ya. Ini di box filter juga penting. Keadaannya seperti ini. Coba ya, saya gas.
mampu teriak gede. Kalau dilepas, saya gas lagi. Mampu teriak ya. Sekarang kalau dilepas bagaimana? Ini sudah saya terangkan sebelumnya ya, cuma nggak apa-apa. Saya untuk pengulangan ini supaya tahu kendalanya. Jadi saya pakai dalam satu YouTube aja. Ini menunjukkan pentingnya karet cup inlet. Maaf ya, nggak ada tripod, masih belum beli tripod. Nah, ini sudah lepas. Saya gas ini, karet cup inlet ini akan kehilangan fungsi. Karena apa? Menghirupnya udara bebas dia, tanpa penakar. Jadi dia hisap ke sini langsung ke mesin. Coba ya, saya buka gasnya gede. Berebet kan, tidak mampu tinggi. RPM tengah saja sudah serak-serak, apa ya, berebet pokoknya. RPM tengah aja, tidak mau RPM tinggi. Karena fungsi karet cup inlet itu sudah hilang. Kalau sudah dibuka ini ya. Ya, kasih contoh lagi, ada yang soalnya nunjukkan saya dengan kondisi box filternya sudah dibuka. Dia bingung, padahal nggak usah bingung, tinggal dipasang semuanya pasti enak. Nah, kondisi gini digas pasti berebet RPM tengahnya sudah pernah saya bahas ini ya. Langsung saja lihat ininya, tuasnya saya full throttle ya. Nah, dia sampai di tengah saja, nggak mampu tinggi. Nggak mampu melengking tinggi karena ini salurannya menyempit. Saluran main air jet ini rebutan dengan, maksudnya ini saluran main air jet yang di tengah-tengah persis. Kalau yang di sebelah kanan saluran pilot air jet, slow air jet atau pilot air jet. Ini direbut oleh ini karena ini keras, hisapannya keras. Karena utama kena sedotan mesin. Ini nggak kebagian karena apa? Dicorong begini. Kalau dibiarkan bebas gini, dia bisa menghisap ke kanan ke kiri, suplainya ini tidak direbut. Tapi kalau dijadikan satu gini, itu terebut. Karena ada yang utama itu keras sedotannya. Nah, karena tidak bebas tersalur jadi satu saluran, kena rebut, jatahnya direbut. Nah, fungsinya ini untuk apa? Untuk memperlambat aliran yang utama. Yang utama itu diregularkan, diteraturkan, diturunkan sedikit dengan karet cup inlet ini. Penting, jangan sampai dilengserkan ya. Kalau sudah lengser, nggak ada fungsinya, nggak cocok dengan main jet racikan saya. Juga setelan di dalamnya. Oh ini. Oke, beres ya. Semua pengetahuannya sudah komplit di edisi perdana ini. Jadi bagi yang pakai karburator Satria FU nanti diharapkan tidak akan ada kendala karena sudah saya bahas menyeluruh. Ini juga penting untuk yang kering dilumasi, yang kotor dibersihkan. Ini pakai roller 14 gram punyanya saya, Skywave saya. Jadi yang di belakang juga dilumasi segala pergerakan ya. Yang paling penting ini ada yang sudah semua beres, filter udara oke, karburator oke, mesin oke, tapi nggak bisa lari di atas 40 km/jam. Itu ininya, puli skudernya macet. Kalau dibereskan licin, pasti bisa naik 100 lebih, bisa mudah. Saya matikan dulu ya.
supaya nggak ngoyo. Oke, semuanya sudah clear. Tidak lupa ya, walaupun filter udara baru saya juga jualan, itu diberikan oli encer oleh pabriknya, itu harus disingkirkan, disemprot dengan bensin yang keras, jangan yang pelan. Ini semprotannya, jadi bisa terpancar keras. Nah ini, jadi wajib nanti filter udaranya ini disemprot dengan bensin bercampur angin kompresor yang keras supaya steril, nggak ada kotoran. Nanti membingungkan, nanti setel kok nggak cocok, kok berebet ya percuma. Karburator bagus, mesin bagus, semuanya bagus, kalau ini mampet sia-sia. Oke, sekian ya penjelasan saya, sudah saya rasa lengkap. Kalau kurang lengkap bisa hubungi di WA saya 081 751 47647. Sekian, terima kasih.